Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indrika Silviatari, NIM 18100-239. Saya adalah salah satu mahasiswi jurusan akuntansi semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama teman kelompok saya dari kelompok 2 akan membahas mengenai bagaimana kasus yang terjadi di PT Garuda Indonesia. Nah, kasus ini nantinya berkaitan dengan laporan keuangan yang akan dilaporkan oleh Garuda Indonesia kepada Bursa Efek Indonesia. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai bagaimana kronologi polemik laporan keuangan pada PT Garuda Indonesia. Nah, kita tahu bahwa PT Garuda Indonesia ini merupakan salah satu perusahaan go public yang nantinya akan melaporkan kinerja keuangan tahunannya kepada Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 2018, PT Garuda Indonesia melaporkan hasil kinerja keuangannya kepada Bursa Efek Indonesia, di mana PT Garuda Indonesia berhasil membukukan laba bersih sebesar 809.000 US dollar. Nah, ini berbanding terbalik pada tahun 2017, di mana pada tahun 2017 itu PT Garuda Indonesia merugi sebesar 216,58 juta US dollar. Nah, oleh karena itu kinerja ini terbilang cukup mengejutkan lantaran pada kuartal 3 seharusnya tahun 2018 itu PT Garuda Indonesia dia masih merugi sebesar 114,8 juta US dollar. Sehingga dari angka yang didapatkan tersebut maka timbullah beberapa pertanyaan terkait dengan penyajian laba bersih pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Nah, dari situlah muncullah polemik antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan laporan keuangan tahunan PT Garuda Indonesia. Kasus ini dimulai pada tanggal 1 April 2019, di mana PT Garuda Indonesia melaporkan hasil kinerja keuangan tahunannya kepada Bursa Efek Indonesia untuk tahun buku 2018. Dari hasil laporan itu diketahui bahwa laba bersih yang dihasilkan sebesar 809.000 dan kerugian pada tahun 2017 sebesar 216,58 juta US dollar. Nah, ini mengundang banyak pertanyaan karena sebenarnya pada kuartal 3 tahun 2018 itu PT Garuda Indonesia dia masih merugi sebesar 114,08 juta US dollar. Oleh karena itu banyak sekali yang mengatakan bahwa laba bersih yang dihasilkan oleh PT Garuda Indonesia tahun 2018 itu tidak wajar. Kemudian pada tanggal 24 April 2019, di mana Perseroan mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan, di mana salah satu agendanya itu membahas atau menyetujui laporan keuangan tahunan untuk tahun buku 2018. Nah, dalam rapat itu ternyata dua komisarias Garuda Indonesia, yaitu Chairul Tanjung dan juga Doni Oskaria, selaku perwakilan dari PT Trans Airways, menyampaikan keberatan mereka melalui surat keberatan dalam RUU PST. Nah, Trans Airways ini dia berpendapat bahwa angka transaksi dengan Mahata sebesar 239,94 juta US dollar juga terlalu signifikan sehingga mempengaruhi neraca keuangan Garuda Indonesia. Nah, jika nominal dari kerjasama tersebut tidak dicantumkan sebagai pendapatan, maka perusahaan sebenarnya masih merugi sebesar 244,96 juta US dollar. Catatan tersebut memuat beban pertanggungjawaban jawaban yang ditanggung oleh Garuda Indonesia menjadi lebih besar untuk membayar pajak penghasilan dan juga pajak pertambahan nilai. Padahal beban itu seharusnya belum menjadi kewajiban karena pembayaran dari kerjasama dengan Mahata belum masuk ke dalam kantong perusahaan. Selanjutnya pada tanggal 25 April 2019, sehari setelah kabar penolakan terkait laporan keuangan oleh dua komisaris beredar, maka saham perusahaan dengan kode GIAA merosot tajam sebesar 4,4% pada penutupan perdagangan sesi pertama. Nah, Bursa Efek Indonesia juga menyatakan akan memanggil manajemen Garuda Indonesia terkait timbulnya perbedaan opini antara pihak komisarias dengan manajemen terhadap laporan keuangan untuk tahun buku 2018. Nah, selain itu, manajemen Perseroan juga akan memanggil kantor akuntan publik selaku auditor laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya pada tanggal 26 April tahun 2019, Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan akan memanggil manajemen Perseroan. Nah, dalam rapat itu dipastikan terkait dengan pemanggilan sejumlah pihak yang berkaitan dengan pembuatan laporan
keuangan untuk PT Garuda Indonesia. Selain itu, pada hari yang sama beredar surat dari Sekretariat bersama Serikat Karyawan Garuda Indonesia perihal rencana aksi mogok karyawan Garuda Indonesia. Nah, aksi ini berkaitan dengan penolakan laporan keuangan tahun 2018 oleh dua komisarias. Dalam surat tersebut yang disebutkan bahwa pernyataan pertanggungjawaban mengenai pemegang saham telah merusak kepercayaan publik terhadap harga saham Garuda Indonesia dan pelanggan setia maskapai tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 30 April tahun 2019, Badan Bursa Efek Indonesia telah bertemu dengan manajemen Garuda Indonesia dan kantor akuntan publik. Nah, selaku auditor laporan keuangan tersebut, maka pertemuan kedua belah pihak tersebut berlangsung tertutup. Nah, otoritas bursa menyatakan akan mengirimkan penjelasan usai pertemuan tersebut. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, Menteri Keuangan mengaku telah meminta Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadianto untuk mempelajari seluruh masalah atau kisru terkait dengan laporan keuangan BUMN tersebut. Nah, dari berbagai kronologi polemik laporan keuangan PT Garuda Indonesia yang sudah saya jelaskan tadi, ternyata Otoritas Jasa Keuangan memutuskan bahwa PT Garuda Indonesia melakukan kesalahan terkait kasus penyajian laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018. Pihak OJK memutuskan bahwa Garuda Indonesia telah terbukti melanggar pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Itu berkaitan dengan laporan keuangan yang disampaikan itu harus berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, kemudian tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan juga peraturan yang menentukan tentang ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Kemudian yang kedua adalah Garuda Indonesia melanggar peraturan Bapepam dan LK nomor 8G7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik. Kemudian Garuda Indonesia juga melanggar interpretasi standar akuntansi keuangan 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa, dan juga Garuda Indonesia melanggar pernyataan standar akuntansi keuangan 30 tentang sewa. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Seo. Nah, di sini saya akan lanjut menjelaskan pada tahap yang selanjutnya, yaitu pada penyelesaian masalah dari kasus PT Garuda Indonesia. Nah, sudah didengarkan pada penjelasan dari teman sebelumnya berkaitan dengan kronologi yang terjadi sampai terjadi adanya kasus pada Garuda Indonesia serta apa saja pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh mereka. Nah, itu sudah dijelaskan oleh teman saya. Dari sini kita masuk pada tahap selanjutnya, yaitu pada tahap penyelesaian masalah itu sendiri pada PT Garuda Indonesia. Nah, di sini ada 4 bentuk penyelesaian kasus itu sendiri dari pihak PT Garuda Indonesia dan pihak yang bersangkutan. Yaitu di sini yang pertama sanksi untuk PT Garuda Indonesia, yang kedua itu sanksi yang diberikan kepada auditornya, yang ketiga itu denda. Nah, di sini adanya denda yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia, dan yang terakhir itu ada respon dari BUMN kepada PT Garuda Indonesia. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada penyelesaian yang pertama, yaitu sanksi untuk PT Garuda Indonesia. Nah, di sini Deputi Komisioner dari Pengawas Pasar Modal, yaitu Fakri Hilmi, itu mengatakan setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, dan pihak lainnya yang bersangkutan, OJK telah memutuskan sejumlah sanksi. Ya, di sini ada terdapat 5 sanksi yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia. Itu yang pertama, yaitu memberikan surat perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia. Nah, di sini untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan tahunan PT Garuda Indonesia per 31 Desember 2018 serta melakukan paparan publik atau public expose atas perbaikan dan penyajian kembali laporan keuangan per 31 Desember 2018. Nah, dimaksud itu paling lambat 14 hari setelah diterapkan sanksi tersebut. Nah, selanjutnya itu yang kedua, selain menerima sanksi tertulis, nah di sini KAP dari
KAP dari PT Garuda Indonesia yaitu Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan atau member of BDO International Limited itu untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu atas pelanggaran peraturan OJK yaitu nomor 13 PJOK nomor 3 tahun 2017. Nah, di sini SAPA itu standar pengendalian mutu SPM 1 paling lambat 3 bulan setelah diterapkannya surat perintah dari OJK tersebut. Nah, ketiga itu Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis Anto Prabowo itu mengatakan OJK juga mengenakan sanksi berupa sanksi administrasi pada PT Garuda Indonesia. Nah, di situ berupa denda sebesar 100 juta itu kepada PT Garuda Indonesia atas pelanggaran peraturan OJK yang berkaitan dengan laporan keuangan eminen atau perusahaan publik. Nah, selanjutnya itu sanksi itu juga diberikan kepada masing-masing anggota direksi dari PT Garuda Indonesia itu sendiri. Nah, itu berupa 100 juta atas pelanggaran peraturan BAPEPAM yaitu tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya itu yang kelima. Nah, yang kelima di sini ada Bursa Efek Indonesia juga resmi menjatuhkan sanksi kepada PT Garuda Indonesia itu berupa kasus klaim laporan keuangan perseroan yang menuai polemik. Nah, di sini beberapa sanksi yang dijatuhkan itu berupa sanksi administrasi yaitu senilai 250 juta dan restatement atau perbaikan laporan keuangan perusahaan paling lambat itu tanggal 26 Juli 2019. Nah, selanjutnya kita masuk kepada penyelesaian masalah yang kedua yaitu sanksi yang diberikan kepada auditor. Nah, di sini Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan menentukan pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik atau auditor dari akuntan publik yang melakukan auditor terhadap PT Garuda Indonesia. Nah, di sini di mana hal itu mempengaruhi opini laporan auditor independen. Nah, selain itu KAP dianggap belum menerapkan sistem pengendalian mutu secara optimal terkait dengan konsultasi dengan pihak eksternal. Nah di sini Sekretaris Jenderal Kemenku Hardianto itu mengatakan sanksi-sanksi tersebut terdiri dari pembekuan izin selama 12 bulan terhadap akuntan publik Kasner Sirumapea. Nah, alasannya itu tadi melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini laporan keuangan auditor independen. Nah, yang kedua, tidak hanya pada akuntan publik independennya saja, tetapi juga pada akuntan publik dari Garuda Indonesia itu sendiri. Nah, itu dikenakan peringatan tertulis yang disertai dengan kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu KAP. Nah, selanjutnya juga akan dilakukan peninjauan ulang oleh BDO International Limited kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada penyelesaian masalah yang ketiga. Nah, di sini berupa denda yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia. Nah, seperti tadi setelah saya jelaskan, denda-denda itu yang telah dilakukannya itu Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategi itu Anto Prabowo, dia sudah mengatakan OJK akan memberikan sanksi berupa sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta kepada PT Garuda Indonesia karena telah melanggar peraturan OJK yaitu tentang laporan tahunan eminem atau perusahaan publik. Nah, selanjutnya itu tidak hanya perseroannya saja yang dikenakan sanksi, tetapi masing-masing dari anggota direksi dari PT Garuda Indonesia juga dikenakan sanksi berupa 100 juta atas pelanggaran peraturan BAPEPAM itu tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Nah, di situ selanjutnya itu ada sanksi juga dari Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini berupa 250 juta sanksi administratif. Nah, dan selanjutnya itu restatement atau perbaikan laporan keuangan perusahaan yang paling lambat itu tanggal 26 Juli tahun 2019. Nah, selanjutnya itu pada penyelesaian yang keempat. Nah, di sini respon dari BUMN kepada Garuda Indonesia. Nah, di sini Deputi Jasa Keuangan, Survei dan Konsultan Kementerian BUMN mengatakan sebelum keputusan hasil pemeriksaan laporan keuangan dilayangkan, pihaknya selaku pemegang saham seri A sudah meminta kepada Dewan Komisaris untuk melakukan audit interim per 30 Juni 2019. Nah, di sini Gatot juga meminta agar Dewan Direksi dan Dewan Komisariat PT Garuda Indonesia untuk menindaklanjuti keputusan OJK yaitu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah,
Nah, sementara itu VP dari Corporate Secretary Garuda Indonesia, M. Iksan Rosan, itu mengatakan menghormati hasil pemeriksaan dari Kementerian Keuangan dan OJK yang menyatakan laporan keuangan Indonesia, khususnya pencatatan kerjasama e-reflect connectivity dengan Mahata. Nah, selanjutnya itu Garuda Indonesia dan menambahkan akan terus melaksanakan dan menyempurnakan kerjasama ini karena akan menguntungkan Garuda Indonesia, mengingat potensi dari ancillary revenue yang akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah penumpang Garuda Indonesia saat ini yang kurang lebih itu 50 juta per tahunnya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Liswanti, NIM 18100-238. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman Irasio, yaitu berkaitan dengan kaitan solusi dengan teori akuntansi atau kaitan kasus tersebut dengan teori akuntansi, yaitu yang pertama, laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Penyelesaian atau solusinya yaitu laporan keuangan Garuda Indonesia TBK seharusnya disusun sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan BSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan, yang mana pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Komponen laporan keuangan lengkap itu terdiri dari yang pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode, yang kedua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, yang ketiga laporan perubahan ekuitas selama periode, yang keempat laporan arus kas selama periode, yang kelima catatan laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. Dan yang keenam itu laporan posisi keuangan pada awal periode tersebut atau periode terdekat sebelumnya, itu ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A sampai 40D. Oleh karena itu, Garuda Indonesia Tbk menyajikan ulang restatement laporan keuangan untuk tahun buku 2018. Penyajian ulang ini untuk menaati putusan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Perseroan juga menyajikan ulang laporan keuangan kuartal 1 tahun 2019 sebagai tindak lanjut dari Bursa Efek Indonesia. Dan dalam proses penyajian restatement tersebut telah dilaksanakan korespondensi dengan otoritas jasa keuangan dan stakeholder lainnya dalam memastikan kesesuaian aturan dan prinsip compliance dalam penyajian laporan restatement tersebut. Sehingga Garuda Indonesia untuk penyelesaian kasus manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia itu bisa terselesaikan dan tidak terulang kembali masalah tersebut. Yang kedua itu penyelesaian berkaitan dengan masalah kasus PT Garuda Indonesia atau kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018, yaitu laporan keuangan wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang mana prinsip akuntansi berlaku umum itu terdiri dari yang pertama, prinsip entitas ekonomi atau prinsip kesatuan entitas, yang kedua, prinsip periode akuntansi, yang ketiga, prinsip biaya historis, yang keempat, prinsip satuan moneter, yang kelima, prinsip kesinambungan usaha, yang keenam, prinsip pengungkapan usaha, yang ketujuh, prinsip pengakuan pendapatan, yang kedelapan, prinsip konsistensi, yang kesembilan, prinsip materialitas. Jadi, dengan PT Garuda Indonesia menerapkan atau mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk penyusunan laporan keuangan, maka penyelesaian masalah kasus PT Garuda Indonesia Tbk itu bisa terselesaikan. Dan untuk laporan keuangan perusahaan periode berikutnya itu tidak menghadapi masalah lagi seperti kasus tahun 2019 tersebut.
Baik, untuk solusi yang ketiga yaitu dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan, emiten dan perusahaan publik dalam teori akuntansi yaitu harus sesuai atau tepat sasaran dengan pihak yang dituju, yang mana tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Dalam hal ini seperti investor dan kreditor yang tidak homogen, pasar modal yang merupakan sasaran utama untuk pemenuhan dana. Dan dalam pengungkapan itu perlu adanya regulasi, yaitu dengan alasan supaya tidak ada penyalahgunaan dan kecurangan atau fraud, dan tidak terjadi lagi manipulasi dalam laporan keuangannya. Dan untuk dengan adanya hal tersebut itu penyusunan laporan keuangan itu bisa terjadi dengan sistematis dan sesuai dengan prinsip yang berlaku umum. Nah, untuk solusi yang keempat yaitu PT Garuda Indonesia Persero Tbk harus interpretasi standar akuntansi keuangan itu berdasarkan ISAK nomor 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa, dan melihat pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 30 tentang sewa agar penyelesaian masalah kasus PT Garuda Indonesia Persero Tbk itu dapat terselesaikan. Untuk PSAK nomor 30 tentang sewa yaitu meliputi seperti sewa pembiayaan dan sewa operasi, di mana pendapatan itu diakui secara garis lurus selama masa sewa, kecuali atas dasar lain yang lebih tepat. Dan ISAK nomor 8 yaitu penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa dan pemenuhan perjanjian bergantung pada penggunaan aset tertentu, sehingga PT Indonesia Persero Tbk tidak mengalami masalah lagi dan tidak terjadi lagi manipulasi dalam laporan keuangannya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya berkaitan dengan solusi dengan teori akuntansi atau kaitan kasus manipulasi laporan keuangan Garuda Indonesia dengan teori akuntansi. Terima kasih.